Saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini juga sudah hadir bersama saya Bung Buhari M. Ali, Sekretaris Harian Serambi Indonesia, tentunya untuk mengupas isu hangat dan menarik dalam Serambi Indonesia hari ini. Dan langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Buhari. Waalaikumsalam Nana. Ya, dari informasi yang banyak sekali memang masuk ke meja redaksi sejak kemarin hingga tadi malam, informasi apa yang menarik untuk kita bahas hari ini, Bung? Ya, setidaknya ada 4 ya. Terutama soal statement dari Panglima Kodam Iskandar Muda menyauti adanya pernyataan lainnya dari elit politik di Aceh sehubungan gugurnya gugatan Malim terhadap pilkada. Kemudian juga ada soal mogok guru terpencil di daerah pedalaman di Singkil. Nah, itu juga menjadi topik. Kemudian soal ada massa yang menghakimi satu keluarga yang berada dalam mobil di Biren karena kesalahpahaman yang diteriaki penculik anak, kemudian dihakimi oleh massa. Kemudian juga satu lagi tentang Ilham Saputra yang berhasil lolos menjadi anggota KPU Pusat yang sebelumnya di sini. Mereka orang Aceh Selatan, orang Bakongan, putra Bakongan yang berhasil lolos. Dan ini baru pertama kali Nana orang Aceh yang bisa menjadi anggota KPU Pusat. Baik, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan informasi yang pertama tadi Bung Buhari disebutkan terkait dengan tanggapan dari Pangdam Iskandar Muda terkait dengan hasil keputusan MK seperti itu. Seperti apa kemudian tanggapan dari Pangdam sendiri? Ya, Pangdam menginginkan jangan ada pernyataan-pernyataan atau statement yang bisa mengganggu suasana yang sudah kondusif ini. Kan kemarin kita lihat di media dan di sosial media mainstream dan sosial media ada pernyataan MK tidak melihat UU PA dan ini menjadi potensi konflik akan kembali muncul di Aceh. Dan Aceh akan menuntut merdeka dan macam-macam ada isu yang seperti itu yang sangat mengganggu sebetulnya dari pihak-pihak yang tidak menerima kekalahan Malim ini. Tapi oleh Panglima Kodam Iskandar Muda ya menginginkan hal ini jangan sampai terjadi. Karena kalau ini terjadi kan akan sangat mengganggu statement seperti ini sangat mengganggu suasana masyarakat yang saat ini memang sudah menerima kenyataan siapapun pemenangnya di Aceh. Tapi kemudian adakah kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, Bung? Bisa saja. Kalau dipanas-panasin, di kompor begitu kan bisa saja ada masyarakat yang muncul seperti itu. Karenanya ya, ini kan Pangdam menghendaki ini jangan sampai terjadi. Karenanya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memanaskan suasana. Jangan sampai seperti itu. Mari sama-sama menjaga perdamaian yang sudah. Mari menerima putusan MK. Karena itu kan sudah melihat dari seluruh aspek, tidak hanya gegabah memutuskan suatu perkara. Ya, pilkada juga sudah berlangsung dengan aman dan damai dan kita juga harapkan ke depannya agar terus berjalan dengan damai, tidak ada satu konflik apapun seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya, Bu, yang juga tadi sudah disebutkan terkait dengan ratusan guru yang mogok untuk mengajar. Seperti apa informasi ini, Bu? Ya, itu ada guru di Pulau Banyak Selatan dan sekitarnya, itu guru yang berada di wilayah terpencil di Kabupaten Aceh Singkil. Ada sekitar hari kemarin ada sekitar 230 guru mulai dari TK sampai SMA yang mogok belajar dan kemungkinan hari ini juga akan berlanjut Kamis hari ini pagi ini karena mereka sebelumnya mendapat tunjangan guru daerah terpencil yang diberikan oleh pemerintah, tapi dalam bulan ini itu sudah tidak ada lagi. Karenanya mereka menuntut hak itu supaya diberikan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ini tidak diberikan, mereka akan melakukan mogok berlanjut. Nah, ini kan berbahaya, Nana, karena kalau tidak segera ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Singkil, ini bahaya kan dalam bulan ini juga akan ada UN di tingkat SMA. Nanti juga akan menyusul UN tingkat SMP.
Nah ini akan sangat mengganggu sekali kalau guru tidak masuk. Saya kira akan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah daerah semestinya, dan ini akan sangat merugikan siswanya. Tapi kemudian artinya belum dapat tanggapan, aksi ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah sendiri seperti itu? Ya ini karena kan tunjangan ini dari pusat ya. Jadi nanti pemerintah akan berusaha keras, sedang melakukan lobby, kemudian juga pihak PGRI sana juga turun ke sana untuk membujuk guru-guru ini supaya mau mengajar kembali. Karena ini kan kalau mereka terus melakukan aksi mogok ini kan sangat-sangat disayangkan, karena kondisi itu akan merugikan masyarakat di sana. Jadi upaya itu terus dilakukan. Dan tentunya juga kita terus menantikan ya Bung informasi lanjutan terkait dengan hal ini. Kemudian ada juga informasi ketiga yang sudah juga disebutkan oleh Bung Bukhari tadi terkait dengan warga yang diamuk massa di Biren. Seperti apa informasi rincinya, Bung? Iya, ini juga ada kaitannya dengan kasus culik anak ya. Ini kan ada satu keluarga yang kemudian mengunjungi pantai di Biren. Mereka mengendarai bus mini carry ya. Jadi sampai di sana dia mau balik ke Takengon, asal dari Takengon, Pak Isa namanya ini. Mau balik ke Takengon, kemudian dia singgah di salah satu toko, kemudian salah satu kedai untuk membeli makanan, kemudian disebut-sebut anak dia yang umur 7 tahun itu mengambil duit dalam laci di kedai itu. Nah ketika dia keluar, oleh pemilik toko, ya berteriak mengatakan ada maling. Kemudian yang punya mobil ini lari, dia dengan lari kemudian menabrak salah satu mobil lainnya. Nah saat itulah oleh pemilik kedai ini, toko ini berteriak itu penculik anak. Akhirnya massa keluar dan menghakimi bapak ini hingga babak belur, dan mobilnya dirusakin, kacanya pecah, nggak bisa pakai lagi. Untung pada saat yang bersamaan datang polisi melerai, dan orang ini dibawa ke Polsek Jumpa di Biren. Dan sampai tadi malam masih dirawat di rumah sakit karena parah sekali, dikeroyok oleh massa, dihakimi dengan mengatakan itu isu penculikan anak. Jadi masih ada rupanya isu-isu penculikan anak di daerah yang cepat sekali kemakan sama massa, saya kira. Ya, melihat respon dari masyarakat yang memang melihat respon masyarakat terkait dengan isu penculikan anak ini sangat besar seperti itu di Aceh. Seperti apa kemudian dari Serambi Indonesia melihat ini, Bung? Ya, sementara kita sudah menginformasikan bahwa ini adalah isu-isu yang tidak benar. Iya, ini memang susah, Nana, terutama dan kasus ini. Karena ada yang menyebut itu penculik anak kan. Kemudian ketika massa melihat memang ada anak-anak dalam mobil. Jadi kasusnya berbeda. Kalau dulu kan orang gila jadi sasaran. Nah, ini kasusnya begitu disebut ada penculik anak, begitu massa melihat ada anak, memang banyak anak-anak dalam mobil itu, dikiranya itulah penculiknya anak mereka. Akhirnya kan. Tapi kemudian aksi main hakim sendiri ini, Bu, yang kemudian kita khawatirkan mengganggu, tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti itu. Seperti apa kemudian tanggapan dari Serambi sendiri melihat? Iya, inilah yang sangat kita sayangkan. Maunya diperiksa dulu semestinya. Jangan langsung main hakim sendiri. Ini ketika babak belur baru tahu bahwa itu bukan penculik. Tapi mereka udah remuk udah remuk, ada tulang dan darahnya banyak sekali. Tentunya informasi ini juga menjadi tamparan keras juga untuk kita semua masyarakat Aceh untuk lebih berhati-hati, lebih waspada, dan juga aksi main hakim sendiri ini untuk lebih dihindari seperti itu, Bung. Informasi terakhir, Bung, terkait dengan Ilham Saputra yang kemudian terpilih sebagai komisioner KPU. Seperti apa kemudian informasi ini? Iya, nah ini kita mengucapkan selamat pertama kepada Bung Ilham Saputra yang berhasil terpilih menjadi salah satu anggota KPU Pusat. Ini saya kira sangat membanggakan Aceh ya. Karena ini baru pertama kali terjadi. Dia sebelumnya juga anggota KIP Aceh. Kita dulu beberapa orang pernah mencoba tapi belum berhasil, dan ini yang pertama dia, dan terpilih menjadi urutan ketiga dari 7 komisioner yang dipilih kemarin. Tentunya ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari Serambi Indonesia sendiri untuk Bang Ilham Saputra seperti itu. Dan tentunya informasi terkait yang sudah kita bahas tadi di Serambi Topi juga bisa Anda baca dalam harian Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga secara online dalam aceh.serambi.com.
tribunnews.com. Terima kasih Bung Bukhari untuk waktunya hari ini. Ya. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serabi Topik, kembali ke studio.